Kali ini gue akan coba habisin uang 1 juta di tempat kumpulnya anak Gen Z di Jakarta, yaitu Blok M. Mulai dari makanan, fashion, bahkan nanti gue bakal diramal sama peramal tarot ini. Jadi kali ini gue akan eksperimen dengan uang 1 juta rupiah, gue bisa beli apa aja di tempat ini. Dan juga gue akan coba tanya cerita horor di Blok M pas tengah malam. Langsung aja ke tempat yang pertama. Sekarang kita udah ada di depan tempat ramen, yang ini tuh Jepang banget kelihatan. Ramen Sanpachi. Kita cobain ramen yang asli Jepang banget. Jadi dia punya makanan yang unik. Dan nantinya gue juga akan coba berbagai makanan unik lainnya. Salah satunya minuman yang rasanya harus kita tebak sendiri. Dari tempat ini gue udah tahu mau pesan apa, tapi pas gue nanya cerita horor di sini kan nggak ada toilet kak. Terus kebanyakan tamu itu naik ke lantai 2. Tapi kalau bisa tuh 2 orang atau 3 orang, jangan sampai sendiri lah kak. Kenapa emang? Suara yang berisik-berisik kayak gitu kak. Ya udah mas, makasih ya mas. Makasih kak. Karena gue nggak percaya sama cerita masnya, jadi gue mau coba buktiin langsung. Sure, bagus banget. Ini nggak ada horor-horor sih. Tiba-tiba dia ngejar. 5. Bukan saya. Astagfirullah. Orang deh. Ada kaki. Ada kaki. Mana sih tempat horor? Dia cuma pengen pipis. Pak, enggak itu, Pak. Itu serem, Pak. Anjing, Pak. Pak. Denger gak lu? Gue langsung mencet 1 sih. Di sini kita udah ngerasa nggak beres sih, jadi kita balik aja ke restorannya. Saatnya kita cobain dulu. Nih yang paling penting kuahnya dulu nih. Nih kalau kuah hitam bisa enak berarti keren sih. Oke sih, jujur ada amisnya sih guys. Udah kita cobain ya. Udah kita cobain aja. Oh berani guys. Sama-sama. Oke gini Wim, ini kita coba dengan semua lauk-lauknya guys. Enak gak sih menurut lo? Jujur biasa aja lagi, masih belum nanggung. Ya oke lah. Cuma mungkin karena itemnya ini sih. Kita versi sushi dulu guys. Cobain guys pakai nori. Cobain. Oke lah, kita beli 1 mangkok di sini 100.000 guys. Nih bloknya memang keren-keren sih harganya. Sekarang kita rating berdasarkan harga, rasa, sama cerita horornya. Kalau dari harga 1 mangkok 100.000. 5,5 aja kali ya. Bener sih, tapi tempatnya enak. Kalau dari rasa, Saya nggak gong juga. ini kita ngide soalnya belinya Iya, yang warna hitam. 6 kali ya. Kalau dari cerita horor, jujur kita kasih di 8. 8. Kita lanjut aja ke tempat selanjutnya. Di tempat ini kita harus ngelewatin lorong yang tersimpan beberapa barang-barang antik. Ada pintu lemari copot, tumbuk-tumbukan. Gua nggak ngerti ini kenapa kayak ada sesajen begini. Masih nemen sih. Matcha latte. Jamu jualan matcha latte. Ada setrika areng. Oh ini ada mesin tik. Ada kunglau. Lempar Wim. Potong leher. Awalnya kita masih ngerasa biasa aja. Tapi nanti pas kita naik ke lantai atas, kita nemuin sesuatu yang unik di tempat ini. Karena dari cerita horor pegawainya itu, di sini pernah. Nenek. Oh iya. Iya di atas. Kalau nggak mau lihat. Ah serius? Jadi sih kalau begitu di sini. Mas. Ada nenek-nenek. Karena tempat jamu. Dari sananya sih dari dulu. Mas pernah lihat sendiri? Kalau saya belum. Kalau di sosok hitam bayangan sih sering. Sama suara meja geser. Karena gue kurang percaya sama cerita masnya, jadi gue mau cek ada apa di lantai atasnya. Kok kayak sekolahan? Langsung deg-degan. Ini kayak zaman Belanda gitu pak. Oh ini sekolah bikin jamu kayaknya. Ceritanya kayak sekolah bikin jamu. Gue deg-degan weh. Ih sumpah lihat heart rate gue 110. Oh, toiletnya bagus banget. Toiletnya bagus sih, Bagus sih, tapi guys. serem sih. Stop aja pak Al-Fatah. Guys ini jujur agak serem ya. Ini gue bingung kenapa jadi kayak sekolah gitu. Kita review minuman aja guys. Di sini gue juga udah pesan menu jamu yang beneran unik banget guys. Ya cobain yang bareng ya. Gas kan? Kok kayak taro ya? Ini jamu sih. Nggak ada rasanya juga. Hah? Kok ada rasanya? Iya. Ntar apa? Kurang. Wah lidahnya rusak Wima. Bentar. Ini kayak mocktail sih jujur rasanya. Nggak ada rasanya bang. Yakul doang. Rusak Wima. Jamu tuh aku tahu rasanya tuh pasti kencang banget. Oh maksudnya untuk kencangnya enggak? Ini manis doang. Yakulnya manis udah. Enggak sih, ada sih. Apa kadang-kadang diaduk? Nggak berasa sih. Oh jamunya tipis. Jamunya tipis banget. Setuju, jamunya tipis. Jadi tempat ini dari segi rasa kita rating di 6 karena gue kurang suka jamu, dan untuk harganya gue kasih di 7 walaupun secara visual minuman ini lumayan cantik. Tapi dengan harga hampir 50.000 untuk satu minuman masih agak kemahalan sih buat budget 1 juta. Dan untuk cerita horor gue kasih nilai di 8 karena desain tempatnya aja udah kayak kampung banget, dan ditambah ngeliat sesuatu bayangan kayak gitu, jujur serem sih. Langsung aja kita ke tempat selanjutnya. Nantinya gue akan coba makanan dengan bentuk unik-unik banget. Walaupun bentuknya agak nyeleneh tapi rasanya benar-benar enak banget. Tapi sebelum ke tempat itu, kita geser dulu ke restoran yang namanya pasti familiar banget. Kita udah ada di tempat selanjutnya. Ini namanya kayak pelindung anak KPI, Kak Seto. Kita udah di tempat selanjutnya dan di sini kita mau nyobain makanan yang unik. Dia tuh punya sliding tamago, alias kayak telur yang dia jadi kayak perosotan gitu. Nah, kita cobain langsung. Yes kan? Aku mau langsung pesen nggak? Aku main Ciori aja mas. Minumnya hemat. Kita lagi berhemat mas. Gue kira 1 juta di Blok M tuh udah banyak gitu ya. Cuma numpang lewat doang yang harus kita dong. Iya mas. Jadi ini aja kak. Iya itu aja mas. Mas kan tiap hari kerja di sini nih ya mas. Terus cerita horor gitu nggak sih mas? Kalau cerita horor kebetulan sih belum ada. Dari teman-teman mas nggak ada juga. Nah kalau dia nih kebetulan memang udah suhunya Blok M. Halo. Dia bisa ditanya aja. Aku mau nanya nih kak, di sini pernah ada cerita-cerita aneh gitu nggak sih? Kalau cerita-cerita sih nggak ada. Yang saya rasain ya
ada di toilet belakang ya. Posisinya memang saya sendiri, posisinya sendiri. Kalau nggak salah habis mandi itu kayak orang linglung, kayak nggak tahu jalan keluar dari toiletnya. Padahal kakak udah di sini lama banget. Nah saya di situ aja sih. Makasih Kak Santi. Karena dari cerita si mbaknya sempat ngalamin kejadian horor di toilet, jadi kita coba buat datengin langsung toiletnya. Betul. Wim Sweet yang baju merah kalah. Jangan dong, yang baju putih kalah. Baju merah kalah. Baju putih kalah. Kan baju merah kalah. Baju putih. Ya udah gue pulang. Ya udah, ayo masuk. Ayo. Bareng. Lu satu langkah di depan gue. Semakin di depan ayo. Ada yang tidur ya. Nggak ada sih Pak, maksudnya kayak gini doang. Mas baca. Ada cermin atas atas. Browns larang sih. Apa? Kaget Pak. Ini tuh buat ganti baju. Gak ada apa-apa kayak gue udah pernah. Enggak, takut. Dah, ciao. Kok bunyi? Habis kita tinggal bunyi. Karena udah ngerasa janggal, jadi kita balik aja buat review makanannya. Karena katanya ada atraksinya. Ini tamagonya Omega kan? Kita Omega Kak. Oke, aman nih. Ini apa? Miso sup. Miso sup. Nanti miso, nasi sama ini. Oh iya, miso, nasi sama dagingnya. Enggak dong. Oh iya, sorry. Sama minum kalau bisa. Oh sama minum. Ini berarti aku bisa sampai kenyang. Banget, berempat. Jangan, enggak berempat. Nggak tahu diri ya kalau gitu. Sharing. Oh nggak boleh sharing. Ya tapi kontennya sharing mas. Kita cobain dulu miso supnya nih guys. Oke, miso sup. Wah enak sih, nenangin perut. Jujur enak sih miso supnya pada umumnya. Ini gue kelaparan ya, gue belum makan yang bener. Jangan ngunyah. Ntar ketahuan masnya kita sharing. Oh iya juga ya. Mas yang ngunyah aku ya mas. Wih. Udah panas kayaknya mas. Cuma jangan ngunyah. Tawan. Mas dia nggak ngunyah kok mas? Tonton. Menurut gue kalau mau bintang 5 mas, free refill daging. Yang ada bangku. Oh iya bener sih. Wih. Let's go. Enak banget tapi jujur kita kelaparan aja sih. Let's go. Ready, satu. Lucu banget mas. Yeay. Tung. Ya jatuh. Terus ini makannya gak mas? Aku bantuin. Nggak mau rugi aku. Nggak mau rugi. Campurin nih. Mas, ini jujur ya mas ya? Mas bisa tuang telur langsung di sini sih? Kebutuhan gini. Saatnya kita makan gyumenchi ini guys, daging cincang. Oh my god, juicy. Kayaknya telurnya kita aduk-aduk dulu sama nasi. Ini jujur kayak enak sih. Kita cobain dulu nasinya yang udah dicampur-campur guys. Not bad, oke lah. Buat kita yang kelaparan oke lah. Kayak kita potong ya. Sorry. Kita cobain ya guys. Karena kita harus campur-campur pakai ini Wim. Enak banget. Ini harus kita campur-campur, pakai tangan lah. Gue kayak butuh sedikit ini biar makin ngantuk. Astagfirullah kebanyakan. Dengan campuran kondimen-kondimennya guys. Oke jujur. Kita rating aja di rasa enak dan cerita horor ya. Oke. Dari rasa Wim 1/10. Mungkin karena gua kelaparan jadi Iya. kerasa enak, jadi gua rating di 7 aja. 7,5 lah. 7,5 oke. Masih oke. Kalau dari harga, tadi kayak bilnya sekitar 80.000 ya? Iya. Dia murah karena refill miso soup aja. Gua rating di 6,5 deh. Gue lumayan setuju. Dari cerita horornya. Jujur pas gue datengin emang gak ada apa-apa, tapi pas gue tinggal langsung ada suara. Itu bisa gue kasih nilai 7 sih. Ya udahlah kita lanjut ke tempat berikutnya aja guys. Selanjutnya kita bakal cobain roti yang berbentuk hewan paling red flag alias buaya. Ayo kita buktiin red flag apa roti buaya ini. Kita udah di salah satu tempat unik Blok M lagi, yang ini tulisannya awas ada buaya di dalam. Ini tempatnya harusnya bakal unik juga dan makanannya juga unik. Sekalian aja kita tanya cerita-cerita ke masnya. Ayo langsung masuk. Ini banyak buaya-buaya kecil, tapi yang mau kita beli tuh yang gede-gede gini. Ini harusnya buat custom ngasih pacar gitu guys. Ini buat yang punya pacar, tapi karena gue belum punya pacar, kita ke dalam aja. Mas, mau nanya dong, jadi di sini jualan apa aja sih? Ya paling jualan roti buaya sama minuman aja. Roti buayanya ada apa aja nih mas? Populernya yang es krim sih mas. Aku pilih buaya darat, es krim buaya, sama buaya red flag ini guys. Oh my god. Ini sebadan-badannya bisa dimakan semua? Bisa. Tapi aku mau nanya dulu deh mas, mas pernah dengar cerita-cerita aneh nggak di daerah Blok M? Ada sih, cuman nggak tahu sih. Oke deh, ya udah. Kasih ya mas. Sekarang kita mau nyobain buaya yang kecil dikasih selai ini, buaya yang dikasih es krim, sama buaya yang gede banget warna merah ini. Ini kita coba dulu guys. Wih, Ih, cakep banget loh. Dalamnya ada coklat-coklatnya gitu guys. Gak tega sih Wim, makannya Bener gimana sih. ya Wim? Maaf, buaya. Oh my god. Kita cobain ya buaya Blok M ini guys. Enak lagi, nggak salah pilih rasa. Dulu dan rating sih. Menurut gua di 7,5 deh. Untuk kasih rating 7,5. Sebelum kayak yang gede banget ini, kita coba dulu buaya es krim. Ini lucu banget sih. Tapi cara moteknya gimana ya Wim? Ini juga. Langsung aja dah. Gay banget sih parah. Lu duluan Wim, baru ntar gua makan. Enggak, Jujur barengan tuh gay. aja. Nah, gay banget. Barengan aja. Gay banget. Sikat dulu ya. Makan Wim. Kenapa sih mulutnya ganggu banget? Jujur janggal. Wim gue iseng dikit boleh nggak? Oh. Ini walaupun kelihatannya dia disengin, dia happy guys. Es krimnya jadi banyak. Ngilu. Udah diemut, Oh, iya, mulut gue iya, udah iya. diemut. Emang sedingin itu Wim? Wah, iya, Enak tapi. enak ini. Coba ya belakangnya ya. Kok biasa aja sih?
bolong sih. Buat gue yang kelaparan, ini enak. Yang ini rating Wim. Atau berapa Wim? Gue nggak suka ngilu-ngilu lagi, tapi kalau untuk yang pecinta es krim, menurut gue di 7 deh. Jujur enakan coklat. Enakan coklat tadi, bener. Sekarang saatnya kita potong-potong buaya red flag ini guys. Wim dia ngomong Wim. Apa tuh? Kalau aku WA ada yang marah nggak? Parah banget Wim. Parah banget Wim. Apa? Kos 8 berapa? Kos nomor berapa? Kok lebih parah lagi sekarang? Gimana sih? Ini red flag parah sih. Jadi buat cewek-cewek yang lu punya dendam sama buaya red flag, kita potong. Mati kamu mulut buaya. Styrofoam tuh kepotong. Maaf roti buaya, aku tutup. Nah, jadi mulut buayanya udah aku bikin sumbing. Sekarang saatnya tangan yang suka ngetik-ngetik kurang ajar nih. Tangan kiri buaya red flag harus dipotong guys. Potong semuanya. Nggak usah ini mah, tangan kiri buaya red flag tuh cupu guys. Dia nggak punya bicep kuat. Terus apa lagi? Buntutnya Wim, itu yang paling bahaya dari buaya red flag. Ini lo potong Wim, buntutnya Wim. Ya, gaskan kita potong deh. Oh my god, merahnya tuh merah banget sih Jur sih. Terakhir ya buat cewek-cewek yang masih dendam sama buaya-buaya red flag, ini kita makan-makanin aja guys. Harusnya kita beli selainnya guys, buaya red flag nggak ada isinya nih. Ini rada doang guys, soalnya kita beli yang paling murah. Jadi poinnya di situ, kalau mau dapat buaya red flag, sekalian yang enak ya. Kalian yang ada duitnya. Yang paling bahaya dari buaya red flag itu matanya guys. Ini gue congkel dulu ya guys. Kita butakan matanya. Ini kita mau nyobain makan mata keranjang, tapi matanya hijau. Ya udahlah, ya. Gak enak, mata lu nggak enak. Saya tahu. Kecolong mata sendiri. Kecolong mata sendiri. Astagfirullahaladzim. Kita mau rating aja guys yang bener-bener guys. Dari rasa, harga, sama cerita horor ya. Dari rasanya, 1 sampai 10 overall, gue setuju. Tadi ada yang enak, ada yang biasa aja, ya oke lah. Kalau dari harga, berapa mas? Jadi 216.300. 216.300. 6,5? 6,5. Kalau dari cerita horor, kata masnya sih ada di sini, tapi nggak sehoror itu. Jadi gua kasih 5 aja. Nantinya kita bakal cobain makanan yang lebih unik lagi, kayak makanan berbentuk pot bunga, bahkan cobek batu kayak gini. Tapi sebelum ke situ, kita cobain dulu restoran yang keren ini. Kita udah ada di restoran selanjutnya. Ini kita naik lorong-lorong lagi. Kenapa sih bloknya suka buat lorong-lorong? Halo kak. Di sini kita bakal beli menu-menu ini. Kita bakal coba beli sobisu crumble. Ini feel-nya Blok M banget sih kayak gini-gini. Tapi anak-anak Blok M tuh pada punya duit ya, Bim. Satu piring tuh 60.000, 80.000. Berarti sekali ngedate tuh kayak 200.000 lah buat makannya doang. Wih. Tapi sebelum kita makan nih, aku mau nanya mas, di sini pernah ada cerita horor nggak sih? Oh iya. Jadi setiap kita kerja ya kak di jam 3 itu kayak ada bayangan atau ada kecil gitu kak. Oh iya? Suka nongol ya. Biasanya sih di lorong situ kak. Di lorong situ? Iya. Dan itu lagi kok kami setiap harinya kan kadang itu ada bunyi-bunyi yang gak jelas gitu kak. Mas suka sampai malam tapi shiftnya. Iya. Tapi teman Mas ada yang pernah sampai ngeliat gitu nggak? Paling owner kak. Owner katanya di CCTV ngeliat anak kecil kak. Oh, di CCTV ngeliat ada anak kecil? Iya. Wah, ini ngeri sih mas. Oke deh, makasih ya mas ya. Seperti biasa, kita coba buktiin cerita horor si masnya yang katanya ada di lorong ini. Serem banget sih. Iya, seru banget. Jujur ya, toilet aja sih guys, nggak seserem yang gue bayangkan. Ini kita mau nyobain, gue literally nggak tahu namanya. Pokoknya ini something mentai, ini something telur. Ini kita makan telur mentah, kita campur dulu. Oke, ini kita potong ya. Kita cobain sate Blok M ini guys. Enak kan? Jujur rasanya ini kayak gurih banget, rasanya strong, enak. Sekarang kita coba rice bowl mentai ini. Tadi sih yang kita lihat nih norinya gede, cuma ya udahlah kita cobain aja. Ini kelihatan banget langsung ada layer dagingnya guys. Terus ada mentainya sama nasinya. Allahu Akbar, lapar dia. Kita cobain guys. Jujur enak sih Bim. Enak, tapi panas. Panas gimana sih? Oh, Yang bawah panas banget. pakai ini nggak sih? Kalau kata Wima suapannya harus kayak gini guys. Betul, sopan terenak di dunia. Oke. Sekarang saatnya kita rating dari rasa, harga, sama cerita horor. Dari rasa Wim, 1 sampai 10. 7,5. Untuk harga 92.000. Harga segitu gimana Wim? Menurut gue sih 7 aja deh. 7 ya, oke. Cerita horor ya? Jujur, ya udah Nggak ada lorong. apa-apa sih sebenarnya. Tapi anak kecilnya kerekam kamera, 7 aja. 7 aja. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya guys. Di tempat berikutnya kita akan ke restoran yang menunya tuh unik-unik banget dan seru banget karena ada games bahkan challenge-nya gitu. Sekarang kita udah ada di tempat fine dining yang aslinya nih sebenarnya harganya 1,5 juta per orang, apa 1,2 gitu. Tapi hari ini kita bisa beli ala carte, dia tuh cuma harganya murah-murah. Sebenarnya nggak murah banget sih. Ih, murah-murah banget ya? 30.000. Lauk sisa lebaran, kadang ada kadang enggak. Bubur kampiun, kupat tahu pada larang. Ini apa-apaan? Pilihan ikan asin, talang pontianak, minuman asam jawa nitro, es kopi susu, yang teh soda. Jus apa ayo tuh apa mas? Jus Apayo itu apa? Ya, ini jus apa ayo apa? Apayo. Yang bener. Ya di Jus Apayo itu sebenarnya surprise jus gitu kak. Disiram gitu. Enggak. Jus itu kita mix. Jadi kakak nanti disuruh tebak. Cuma konten gue itu. Nah jadi surprise jusnya itu nanti kalau kakak berhasil itu kita kasih reward free. Oh serius? Semuanya free? Enggak, jusnya aja. Oh, oke. Kalau gitu saya bawa keluarga saya sekalian. Oh gitu. Mas pilih dulu apa aja deh? Rekomen saya sih lebih ke kadang ada kadang enggak satu. Kadang-kadang ada enggak. Betul.
gado-gado, ketan susu. Udah itu aja. Betul. Ya udah gas Mas. Nah, Ya. kita siapin dulu. Ini untuk kis apa aja ya. Kalau berhasil tebak, aku kasih gratis. Langsung gue coba nih ceritanya. Boleh dong. Dari baunya gue udah tahu sih ini apa. Gak ada bau-baunya lagi. Cobain ya. Ini harus nebak semuanya. Harus 2 buah. Kalau kita dua cuma buah. menggunakan 2 buah aja. Melon ya? Nggak ada. Nggak ada melon, Win. Sumpah. Ada semangkanya kan, Mas? Betul. Tuh, ada semangka. Lu gimana sih? Lu nggak pernah makan buah, lu makannya Satu lagi. cireng terus. Gue udah nebak satu ya. Lu salah gocap. Biarin. Jambu. Bukan. Bukan. Gue bingung sih, Wim. Mas cobain dah. Masa tahu sih. Cak, coba, Cak. Keluhnya aneh apa normal? Ya, biasa dipakai buat diet sih. Oh, oke tahu. Warna kuning kan pisang. Kalah. Bukan. Bukan, kalau pisang pasti creamy. Kalau pisang pasti creamy. Bukan. Satu lagi kan, lumayan gratis minuman. Sumpah gocap ya. Bro, rupiah segini gocap berasa sih? Minuman yang enak, minuman gratis biasanya. Kayak dikecut gitu tuh. Cranberry. Oren nggak sih, Mas? Ungu nggak sih? Bukan bawa ya? Markisa. Apel. Kayak lemon gitu, kecut dia. Bukan lemon. Bukan lemon kan? Lemon. Lemon. Ini resepnya ganti-ganti nggak? Ganti-ganti kita. Oh, ganti-ganti tiap Tiap hari. hari. Berarti seadanya yang ada di kulkas ya? Peres. Iya, seadanya ya. Ini kan menu aneh nih, Mas. Tapi Mas suka denger cerita-cerita aneh nggak sih di daerah sini, Mas, kalau malam? Di Nggak sini mesti di pun sini. ada. Oh, di sini pun ada. Jadi sebenarnya Itu ini suaranya, Mas? bukan itu cerita dari pendahulu dulu sih, katanya di sini ada kayak rumah peninggalan kaisar Jepang kan di daerah sini. Ini? Iya. Rumah ini? Bekas kaisar Jepang. Ada beberapa orang yang bilang sih kayak ada cewek di atas gitu, sering kayak yaudah lewat gitu. Dan kita pun semua staff kayak ngerasa ya kalau emang kita jalan tuh kayak ngerasa ada yang ngikutin. Tapi ya itu kan tetap hanya perasaan ya, kalau itu kan kita nggak bisa mastiin. Cuman ya tetap kayak ada yang ngikutin aja gitu. Lagi yang sering digodain sih satpam tuh biasanya. Oh iya. Ya diusilin ya. Tapi kalau ganggu sih nggak kayak diusilin kan ada. Mungkin karena kan dia udah lama di sini gitu, kayak masa pengenalan mungkin ya. Tapi cewek aja itu di atas. Sejauh ini sih emang yang kita lihat sih cewek. Maksudnya yang kita rasain kayak feelingnya tuh ya cewek gitu. Ada yang pernah ngeliat nggak? Satpam sih sering. Oh, satpam suka ngeliat. Iya. Tapi baik ya, Kak? Kita nggak pernah diusilin kayak jahat gitu sih, kayak ya udah cuma kayak diikutin, dipantau doang kayak gitu-gitu sih. Oh, paling ya disambit diusilin, satpam tuh sering. Disambit tuh apa? Ditimbuk kayak ada nimbuk tapi nggak tahu tuh entah jatuh dari mana. Oke, makasih, Mas. Siap Kak, sama-sama. Oke Kak, makanannya kita sudah ready. Ini apaan, Mas? Ini kita kayak goreng telur gitu kan, ini pan kosong. Terus ada telur mata sapi sama seasoningnya yang warna biru itu. Ini ada pot, lalu kita ada cabai-cabean yang biasa gonceng 7, kita bikin gonceng 6. Lalu ini cobek yang biasa ibu bikin sambal. Yang ini apa, Mas? Ketan susu Kak. Oh, ini ketan susu. Ini belakangan ya kita makan ya? Itu dessert masuknya Oke. nanti. Ini? Lauk sisa lebaran. Oh, ini lauk sisal. Oh iya bener sih, lontong potongan gitu ya? Iya, Sama lalu cabenya ini lauk ya? sisanya. Cabenya ini sebenarnya lauk sisanya itu kondimen itu ada rendang, Oke. opor sama ati balado Kak. Ini kita combine jadi satu, bentuknya cabe. Jadi ini rendang, opor sama ati balado. Ati balado. Ini? Banget. Itu uli ketan. Kalau ini apa, Mas? Kadang ada, kadang enggak. Kadang enggak. Jadi sebenarnya kadang ada ini kita ada konsepnya Kak. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita lagi nggak ada, itu kita nggak bilang tamu kosong atau soal, tapi kita tetap menyediakan di mana batu dengan cabenya aja. Jadi bisa dimakan. Soalnya belum dibikin. Tuh, karena kan habis nih, Ah. jadi biar kelihatan profesional. Bener, paham. Padahal mah mager. Emang baru habis gitu. Tapi kita tetap siapin. Namanya juga kadang ada kadang enggak, kayak terima aja gitu. Bener. Ini? Gado-gado. Ini gado-gado. Panjang gado-gado ya. Tanah liatnya juga bisa dimakan. Ya udah, kita coba satu-satu. Silakan. Yang pertama kita makan yang paling penting dulu nih. Ini lauk sisa lebaran. Mas, tolongin Mas, nggak ngerti. Siap, Kak. Jadi kenapa kita sebutnya lauk sisa lebaran? Sebenarnya kalau orang Sunda bilang itu BB-nya. Hah? Nah, BB-nya itu salah satu menu di mana kan kalau menu sisa lebaran itu biasanya cuma basi kan, kayak rendang, bener. opor. Nah, itu sama mereka dikombin jadi satu. Oh, digabung aja. Soalnya enak-enak aja. Betul. Paham. Makanya pakai uli ketan. Ini ambil aja. Ambil, dicocol aja ke cabenya kan tinggal potong. Ini rasanya apa nih, Mas? Itu yang tadi ada rendang, nanti Rendang. kita rasain Ini- opor sama hati nanti. ini dicocol aja? Dicocol aja, Kak. Ambil Bisa? gitu. Dia jatuh kayak abon basah gitu. Ini kita cobain dulu ya. Cheers. Oke. Wajar kan sini sejuta? Ini gue comot kayak gini guys. Ya lucu banget. Gue udah cuci tangan sih. Bimo belum cuci tangan. Sebenarnya ada teknologi namanya Oh, iya juga. Ya, gas. Cheers. Jadi rendang, opor, Sama hati balado. enak banget parah. Ya, kita coba lauk selanjutnya guys. Mas ini cobek nih. Jadi ini sebenarnya ada kata-katanya kan. Mau tuh? Jadi ketika kakak makan, nanti kena batunya. Bener sih. Jadi ini kita terinspirasi dari cobek. Sebenarnya kondimen itu sebenarnya ada dari nasi timbel. Ini nasi timbel. Betul. Jadi nasi timbel itu makanan khas Sunda. Yang Oh, biasa gitu. itu ada nasi. Oke. Sama tahu, timbel. Tempe, Oh nasi tahu. ikan asin sama ayam. Oh gitu. Biasanya Oke. dicampur sama sayur asem. Nah, tapi sayur asemnya nggak muat. Oh, Bisa gitu. jadi keras gitu. Oke. Sambal kita sambal terasi sama daun kemangi. Ini dimakan semua aja langsung. Betul, tapi biar kakak dapat feel-nya itu Nah. kakak ulek-ulek. Oh jadi ini diulek-ulek dulu. Betul, sampai kemanginya hancur. Jadi nanti jadi sambal terasi kemangi. Ini makanan terlucu sih. Cobain ya.
Bunyinya Pak. Lihat guys dalamnya. Wah, enak banget. Sumpah enak dia mah tebel banget sih. Enak banget. Jujur gue penasaran gimana rasanya kalau gue makan ya. Gua adukin buat timaknya. Gas ya. Sumpah, apa nih rasanya? Bingung. Bingung, bener. Ini cara makan yang paling enak kayak gini. Ya. No, it's too good. Cobain ya. Pedesnya tuh kayak nggak terlalu pedes banget. Benar. Nggak pedes gila. Gue tuh nggak kuat pedas tapi ini enak. Kameramen kita harus cobain guys. Ini gimana? Ini pertama kali dia diajak nonton guys. Jujur enak banget. 1 sampai 4.000 berapa tadi? Kita lanjut makanan dulu kita. Ini apa nih mas? Ini namanya pot Kak. Benar. Maksudnya makanannya apa? Yang nanya ini tadi. Iya maaf. Nah jadi nih kita adalah gado-gado. Gado-gado. Mana dalamnya ada gado-gado, ada tahu, ada ketupatnya. Nah ini ada daun kemangi dan untuk tanah gado-gadonya itu tebak boleh apa? Bumbu kacang. Nah, Bukan bumbu kacang. cobain dulu. Nutella. Nah, coba dulu. Ini kita cobain dikit cuma buat nebak doang ya guys. Makin bingung mem. Sosis ya? Kok sos? Gado-gado pakai saus. Apaan sih? Nggak ini kayak ada terasinya nggak sih? Om? Enggak ada terus ini. Nggak melenceng dari kondimen gado-gado kita. Gado-gado itu apa sih isinya? Gua nggak tahu. Tahu kan? Temennya? Tempe. Iya. Hah? Maaf kaget. Tempe. Ada rasa tempenya sih. Emang tempe kalau nggak pakai bumbu emang ada rasa tempe? Mirip sih. Teksturnya dia kan. Bener sih. Oh iya tempe boy. Kan? Iya, pas digas tuh langsung berasa. Cara makan kakak adukain dulu dalam. Kita buka ya. Oh iya benar. Aduk-aduk aja sampai tempenya kerata. Ini? Itu boleh disingkirin. Kakak mau makan kayak makan lalapan aja. Itu ada kerupuk. Oh iya benar. Oh iya bener. Beneran gado-gado. Telur. Ini apa yang pink? Itu kerupuk. Oh kerupuknya kayak balon nih. Kita sebutnya kerupuk miskin karena kan minyak lagi mahal nih. Gorengnya kita pakai pasir. Oh iya orang miskin banget sih. Iya, Miskin. Oh iya. Feeling gue bakal enak sih yang ini. Bener sih. Nah ini sama kerupuk miskinnya ya. Ini semoga jadi gado-gado terenak yang pernah gue makan ya. Gas kan. Wah enak sih. Sudah enak lagi. Parah enak banget. Wah kalau gado-gado depan rumah gue kayak ini gue beli tiap hari. Sekarang kita ke makanan berikutnya guys. Nah kakak dari tadi udah makan terus. Aku minta tolong kakak untuk ceplok telur mata sapi. Jadi kakak cukup kayak ceplok telur aja. Ini ada telur mata sapi ya guys. Telur mata sapi. Tuang aja. Tuang. Ih, keren loh. Terus? Itu kakak tunggu 3-4 jam. Jangan mas, mau makan mas. Itu bisa langsung kakak nikmatin tapi saran aku kakak cobain dulu. Putih dulu, kakak rasain itu apa. Ini kita cobain putih-putih telurnya guys. Oh tahu. Apa Wim? Bentar. Santan. Betul kan? Betul. Ya, santan. Kuningnya sekarang. Kuningnya ya, squishy banget. Woi nggak pecah. Lah. Wah, jangan. Ditekan ya. Oh, lihat. Nah, Keren banget. Love ya? Iya bentuk love. Yuk, kita cobain kejunya. Bentar. amis ya? Enggak, ngasal ya gue ya. Coba lu tebak lu. Lu mah ngabisin, Wim. Enggak. Gue juga mau kalau boleh ngabisin. Pakai susu sih. Apa sih istri kaya, Mas? Iya lagi. Asli kaya. Ada yang pengen aku sampein sama kakak. Oke. Orangnya perasa. Iya tapi benar. belum dapat perasaannya. Salah berisik lah. Jadi untuk kali ini kan ini namanya ketan susu. Ketannya itu ada di dalam. Dong, ini. Susunya ada di sebelah sini. Susunya biru nih Avatar. Itu di make up kan mau syuting. Oh iya lah. Jangan dibilang mau syuting dong. Terus Jadi ini gimana? kita make up. Nah, jadi sebenarnya kita terinspirasi kenapa telur kita jadikan telur. Kenapa manis? Karena orang Sunda itu bilang amis itu manis. Oh, amis itu Bahasa manis. Sundanya manis itu amis. Makanya kita langsung terinspirasi, oh ya telur kan amis. Tapi kita bikin jadi manis gitu. Teteh amis pisan. Ceritanya hari ini makanannya Sunda semua ya rata-rata ya? Rata-rata. Ini campur atau gimana? Nah, jadi kakak susunya dulu opsional. Siram. Itu kakak kalau mau manis boleh. Cobain dulu ya. Ini susu Avatar, guys. Kok kayak oleh enggak? Susu banget Kayak sih. susu Avatar ya? Nyusu banget ini. Terus ini aduk aja mas. Susunya tuang dikit ya. Ih, lucu banget. Keren. Mantap. Kita kan biasa banget punya sound effect. Kalau kakak potek itu pennya Langsung sama ininya ya? sama itu. Ih, di dalamnya arang, Bro. Kalau boleh tahu itu kelapa yang hitam. Oh ini kelapa. Iya, serunding kelapa kita sebut. Ya, kita cobain ini ketan susunya guys. Langsung seger sih makan ini. Amis pisan, teh. Perpaduannya itu enak banget sih, gue suka sih. Enak banget mas, kalau mas. Jujur enak sih ini sih. Yuk langsung aja kita suapin kameramen tercinta kita. Pesawat. Wah, enak gila banget sih. sih. Gimana Tan? Enak banget gak? Enak banget Pak, semua Pak. Sekarang kameramen di belakang kita. Gaskan langsung aja tanpa banyak basa-basi makan pancinya. Aum. Wah, enak banget. Anjay. Enak banget parah. Saking enak ya. Ya sekarang saatnya kita rating dari rasa, harga sama masnya. Ini bukan cerita horor. Harga, rasa sama cerita horor. Jujur dari harga, ini kalau lu nggak nyari kenyang nih oke. Bener. Kalau lu nyari kenyang, Nggak worth it menurut gua. oke juga sih sebenarnya. Oke, 1/10 nih. 7,5. 8. 7,5. 8 lah. Keju udah naik. Bener. 8 tengah-tengah. 8 ya. Rasa 1/10. Jujur Wah, menurut gua ini 1/10. enak sih. 9,3
Li 9,5. Udah. 9,747. 9,5 enak ini. 9,6. 9,6 ya udah. Oke, 9,6. Kalau dari Masnya ngeliatin dulu soalnya. Tuh. Masnya 100 ribuan guys. Cerita horornya nih. Iya, cerita horor. Jujur agak serem. Lihat serem bener. Tapi nggak seserem itu sih. Cuma ditimpuk batu, itu serem sih. Cerita horornya kita nggak sampai ditunjukin soalnya guys. Kita kasih 7 lah. 7 lah, oke lah. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya ya. Coba dong kalian bikin instastory ini gue suapin terus kalian makan ya. Ntar gue kasih hadiah deh yang mention gue yang lucu. Nih. Terus pada makannya beneran lontong, lucu sih. Kita lanjut ke tempat berikutnya. Karena dari tadi udah makan mulu, sekarang kita akan coba ke dunia fashion. Karena dari dulu di konten gue selalu pakai setelan kayak gini, kali ini gue akan coba setelan cowok culture dengan bantuan cowok terganteng seblok M. Ini kita ada di depan tempat yang katanya cewek-cewek semua datang ke sini. Katanya cowoknya ganteng-ganteng. Sekarang kita lihat apakah banyak cowok-cowok yang lebih ganteng dari Wima. Ini sebel. Kita di sini harusnya belanja sebagai tanda terima kasih. Tapi kita budgetnya tipis, jadi kita nanya doang. Halo Mas. Halo. Mas katanya nih cowok terganteng seblok M ya kata TikTok. Waduh. Katanya gitu. Iya lagi. Oke. NPD. Ini sesama cowok ganteng nih Mas. Gue kan bajunya nih casual banget. Ini full disclaimer, aku udah nggak ada duit lagi buat nge-spend di sini. Tapi bisa nggak dibikin skena kayak Mas? Biar ganteng banget. Kayak gini. Yang blok M banget gini. Blok M banget. Bisa banget. Bisa. Mau dong di makeoverin boleh gak? Ayo. Let's go. Oh kalau cogan jalannya harus gitu ya? Gimana? Enggak sih biasa ya. Gue udah ganteng juga masalah. Anjir NPD banget. Di sini sih kita yang cowok. Oh sini. Iya, Oke. di kayak oversize gitu. Oversize. Jadi gue pakai yang mana nih Mas? Suka yang kayak polo gini atau emang Terserah. oversize gini? Bikin gue beda total Mas. Beda total. Gua Mau sari bad bar- boy, star boy gitu. Suka nggak? Boleh. Gue nurut, gue merem. Kalau celana mau yang baggy gitu. Terserah atur. Oke, gue kasih. Kacau nih. Celana mungkin ini sih. Oh ini. Ya. Ada lagi yang Coba. lebih skena, yang parah. Yang lebih skena parah. Sebenernya celana yang skena tuh gini sih. Tapi ini kurang cocok sama ini. Nggak cocok. Oke, gue nurut Mas. Ini yang tadi sama kayak tadi. Ya udah boleh nggak apa-apa. Nggak apa. Terus apa lagi? Mungkin Aksesoris. kalung-kalung sih, aksesoris. Boleh atur. Ayo. Mas lu namanya siapa sih Mas? Namanya Niko. Niko. Iya. Anjir namanya udah ganteng anjir. Loh gue Hario Jawa. Ini buat apa Mas? Ini buat kayak gue sih. Ini gimana Mas? Masanya di sini. Oh bukan buat ngikat gini. Mau kalung yang Kalung gelang. Ini sama persis sama lu nih. Sama Mas, lu, persis lu gua. ntar kalah saing Mas. Oke. Ke borgol nggak lo? Di borgol. Hah gila lu. Enggak, bukan gue yang di borgol. Jangan sama lu lah. Kayaknya kalung-kalung belum ada display lagi sih. Udah ini aja. Iya. Oke sip. Oh langsung aja. Iya langsung aja. Kira-kira bakalan bagus nggak ya outfit yang gue kasih ke dia? Saya setelannya salah ini. Untung gue udah diet Mas. Mas mau nambah topping nggak sih Mas apa nggak usah? Topi ada nggak ya? Skena mana yang sering gue pakai ini sih. Yang paling cocok buat tadi sih ini sih. Ini keren banget. Wih lucu banget gue gak pernah dress up kayak gini wih. They hate when you elevate. They stacking up losses, I'm handing them out, yeah. Gue gak pernah ngerasa seumur hidup gue pernah kayak gini ya. Gue kalah sama dia sih. Ini harus buat kayak gini Mas. Ini harus kayak biar nunjukin blok M ya sih. Ini blok M-nya, ini fuckboy-nya. Ini fuckboy-nya ya. Sama topinya jadi fuckboy. Sama topinya. Mau dijemput jam berapa besok? Aduh, jamnya bukan Apple Watch lagi nih culun nih. Udah. Ini gue langsung gemeter nih. Kok gemeter sih? Ah, lu suka sama gue? Mas, sorry. Gue ini biar makin cantik, bukan makin ganteng. Oh. Lawannya, ini partnernya. Gue pertama kali pakai street food ya guys. Streetwear. Gue pertama kali pakai streetwear ya guys. Menurut lo gue harus ganti outfit jadi kayak gini gak? Harus ganti outfit kayak gini biar cewek-cewek jaksel lo ya. Guys, tapi enggak lah, udah cowok terganteng seblok M dia guys. Tapi kalau terganteng se-YouTube Indo ya lo bisa. Lalu dan gue lah kalau cakep. Oh iya masih ada tag-nya. Iya. Kita lanjut aja ke tempat berikutnya guys. Jujur sebenarnya gue pengen banget beli, tapi duit gue udah tipis banget dan kalau gue beli, gue nggak bisa lanjut ke tempat berikutnya. Jadi untuk harga gue kasih 0 dulu. Tapi untuk cerita horornya juga nggak ada, jadi gue kasih 0. Karena ini bukan tempat makan, jadi rating rasa gue ganti jadi experience dan gue kasih nilai 9. Karena staffnya baik banget dan udah bantu gue kasih gambaran setelan culture khas Blok M. Kita lanjut aja ke tempat berikutnya. Di tempat selanjutnya kita akan coba hal lain, yaitu kartu tarot. Karena sebelumnya pernah ngetren banget di dunia medisnya Gen Z dan kita lagi ada di tempat kumpulnya Gen Z, jadi agak kurang kalau kita nggak coba yang satu ini. Itu ya? Itu dia. Ada Halo kakak. Ini masih buka kak jam segini? Masih. Aku bingung sih mau nanya apa. Sebenarnya kalau untuk tarot kita untuk basic pertanyaannya ada di kayak love life, karir, atau mungkin friendship juga bisa sih. Karir kan jangan dibaca. Love life hancur. Temen tebak keliaran. Bisa nggak sih? Tarot itu dia lebih ke konsultasi gitu sih kak. Berarti psikolog versi Gen Z. Betul. Oh gitu. Jadi psikolognya Gen Z itu kartu tarot. Mas, aku jujur-jujur itu sangat nggak percaya tarot mas. Tapi kepikiran. Wow. Iya ya kak. Silakan duduk, kita ini lebih ke fun reading kali ya. Maksudnya saya nggak menyarankan untuk percaya 100% sama reading, karena kan yang memang saya percaya hanya energi dari kartu-kartunya aja. Kalau misalnya relate syukur, kalau misalnya jelek nggak usah dipercaya. Ini mau dipercaya soal apa nih kak? Baiknya apa? Love reading juga boleh. Love reading? Love reading. Wah hancur tuh mas.
Coba guys. Mau dicek gak? Dicek, harus cek. Banget mas, salah ini sumpah. Baca ke belakang mau baca ke depan nih? Ini mungkin lebih ke depan. Buat apa kita nengok spion terus? Ini Boleh lah mas. Nanti saya akan spreading kartunya, silakan Kak Haryonya untuk ambil 5 kartu. Jadi silakan untuk ambil 5 kartunya. Gue udah deg-degan beneran, boy. Mas, masa nggak sih mas? Cuma tergantung kepercayaan masing-masing. Gue gak percaya. Nah, gak Aku apa-apa. tidak percaya. We just having fun aja. Iya guys. Ini satu, aku buka gak? Taruh sini aja dulu. Nah, salah nih. Gue gak tau. Gue sedapat telunjuk gue. Oke. Iya. Gue takut. Saya buka kartu-kartunya ya. Iya. Kartu pertama saya dapat The Knight of Wands. Apa? Pendekar tongkat ini ya? Magic Wands. Saya dapat The Emperor, The Four of Wheels, The Queen of Cups, Oke, ratu. The Ace of Wheels. Dari 5 kartu ini saya juga sedikit, kalau misalnya percaya zodiak-zodiakan ya, cialah. Oh, Di sini oke. ada beberapa indikasi-indikasi zodiak yang ada di sini. Tapi ini sebenarnya gak harus itu sih. Tapi kayak somehow there's energy in here gitu. Zodiak bet nih. Ya, pertama. Kalau Gen Z kayak gitu. Oke, Zodiak bet nih. pertama di sini saya dapat energi dari Aries, Emperor itu Aries. Terus saya dapat energi dari Taurus juga, di sini. Mas, aku jujur itu sangat nggak percaya. Gua urus di Taurus, gua tahu apa? Gua Taurus di Aries. Menarik nih. Kalau saya lihat di sini, siapapun orang yang sedang dekat dengan kakaknya atau mungkin kakaknya lagi manifestasi dalam proses pendekatan misalnya atau udah jadian, saya nggak tahu nih. Cuman di sini saya ngeliat ada sesuatu hal yang menarik yang dimana energinya akan sangat banyak love bombingnya nih. Saya ngerasa gini, siapapun the next person that coming towards Mas Haryo di sini akan ada banyak hal positif excitement yang terjadi. Selain itu juga saya banyak hal-hal excited yang akan datang ke kehidupan Kak Haryo di sini. Mungkin akan ada banyak berkenalan mungkin sama beberapa orang ke depannya. Ya, something excitement is going to be happens Kak Haryo gitu. Dan di sini juga saya ngelihat ada the Four of Wheels. Ini ngomongin soal the stability. Gini, saya nggak tahu ya gimana proses yang sama yang kemarin. Cuman di sini emang Kang Haryo harus ada stabilitas secara emosionalnya. Just for fun, for yourself, you are enough. Gitu. Mas lu buka WhatsApp dulu lu mas. Wah parah ini. Mungkin secara apa namanya buat dirinya Mas, mungkin Mas lu udah cukup gitu, udah oke, gua udah secure, gua udah ngerasa aman dengan diri gua. Tapi there is something missing spot in your heart gitu. Jadi saya nggak tahu nih kedepannya apakah akan balikan dengan mantan, saya nggak tahu, atau bertemu dengan orang baru juga saya nggak tahu. Yang Aries. Ya mungkin. Anjir Aries. Tapi di sini saya lebih ngeliat indikasinya dengan kartu The Four of Wheels sama The Queen of Cups. You need someone that actually can fulfill your emotional support. Saya ngeliatnya di sini Kak Haryo ada indikasi yang emang apa ya? You are someone that actually can love person without unconditionally gitu loh. Tanpa syarat lah bahasanya. Ada materi. Anjir, lu bocorin gue gue. Ini gue gak percaya zodiak ya. Tapi ini gue Taurus. Ini dia Aries. Terus tadi katanya kenalan. Iya, gue lagi kenalan. Kenalan sama baik orang kan ceritanya? Iya. Oke, berarti benar. Gue masih sangat tidak percaya guys. Tapi ini benar sih. Kalau pencitraan lagi bisa nggak? Mungkin bisa, tapi area harus bisa lebih spesifik. Karena kan kita udah ngomongin secara general nih. Misalnya Mas Haryo pengen dibacain, ada orang tertentu yang emang ada di pikiran Mas Haryo mau dibacain orang itu seperti apa pikirannya. Mas coba bacain dong. Ini kira-kira bos saya ini bisa balik karena mantan. Oke. Mantan yang mana? Ada banyak yang baru-baru kemarin. Baru kemarin nggak satu ya. Nah yang mau dibacain yang baru kemarin nih. Yang paling baru, yang paling baru, paling hangat nih. Dia jahat guys sama dia. Silakan ambil 3 kartu sekarang. Oh 3? Gue senyangkutnya tangan gue guys. Yang nyangkut dia. Ini sebelah. Satu, ini ada disclaimer aja gue masih nggak percaya guys. Just for fun guys. Just for fun guys. Oke, apakah pertanyaannya akan bisa balikan dengan yang kemarin ya? Pertama saya dapat The Nine of Cups, terus saya dapat The Ten of Swords. Buset. Terus saya dapat The Star. Di sini saya bisa bilang, ya bisa. Everything is very possible di sini. Oh benar, nggak mungkin ini. Ya, tapi di sini permasalahannya adalah The Ten of Swords. Sebenarnya kalau misalnya Mas Haryo lihat gambarnya agak sedikit. Ini gue bet sih mas. 10 pedang buat tahan buat dia. Ada sesuatu hal yang mengecewakan di masa lalu antara Masnya dan mantannya, dan somehow it need to be clarified. Karena gini, kartu pertama saya dapat The Nine of Cups, which is ini kartu yang ngomongin soal fulfillment, kebahagiaan, semuanya yang Mas mau tuh kejadian. Makanya saya bilang yes you can gitu. Permasalahannya adalah apakah yang kemarin itu bisa diselesaikan dengan baik? Karena kalau dilihat dari masalah The Ten of Swords ini, saya nggak tahu ya siapa yang paling tersakiti, tapi di sini terkesannya kayak sesuatu harus diluruskan dulu biar apapun yang terjadi di kemarin itu bisa clear untuk menjadi yang baru lagi. You can go through with it. Kenapa? Karena terakhir dapat kartu The Star. Salah satu kartu favorit saya juga di tarot karena The Star ini artinya the wish come true. Apapun yang kakak harapkan dengan mantannya ke depannya akan better sih sebenarnya. Dari hubungan yang pertamanya, atas kesalahan-kesalahan kemarin saya melihat dengan kartu The Star ini very promising. Jadi kalau misalnya emang ada niatan untuk balikan, well it's a good sign sih sebenarnya.
ya. Hah? That's a good sign. Cuman itu tadi, every problem, every drama harus diluruskan terlebih dahulu sih. Nggak usah lah mas, kita fokus ke depan aja lah mas. Betul. Ada yang mau dibacain lagi? Udah aman mas, kalian komen lah guys, gue harus ngapain baiknya nih. Nggak jelas, gue bingung. Ini keputusan percintaan gue nurut sama top komen video ini. Lu suruh gue DM siapa, lu suruh gue message, gue nurut lah. Asal cewek. Thank you mas, makasih banyak. Mas, gue yakin dia buka WA gue sih mas. Gak jelas. Kok tau ada-adanya sih? Kak, mana dong kak? Kakak kan kerja di mall yang kayak udah agak mati ya. Ini suka ada cerita horor nggak sih? Kita kalau secara karyawan ya, kalau misalkan kita kan pulang malam, sebenarnya di toko kita ketika kita closingan pun kadang sometimes ada orang. Apalagi kita tokonya kan agak berbau spiritual ya. Aura-aura. Betul. Yang mas rasain, yang mas rasain. Kita sering digangguin di dalam. Di dalam sini? Ya, kita kan bilangnya bentuk gini kan. Mereka mainin kayak kelereng gitu. Kalau kakak pernah dengar cerita gitu? Dengar cerita sih enggak ya, cuma sempat ada kenalan yang datang ke Blok M. Terus di sini ya setiap toko tuh ada something yang itu temen aku yang bisa lihat ada apa. Di sini adanya apa? Aku nggak dijelasin lebih detail sih, cuma katanya sih tinggi. Iya. Aku siap jagain kakak. Nggak nyambung, itu lebih horor lagi. Sekarang saatnya kita rating berdasarkan cerita horornya, harganya, dan rasanya. Oke. Ini rasa dibacain nih guys. Kalau rasa dibacain, jujur gue deg-degan parah dari tadi. Gue nggak nyaman banget. Masalahnya gue nggak percaya nih. Gue nggak percaya dan gue tahu gue nggak boleh percaya. Tapi bener Bim. 8,5. Ya 8,5. Gue bingung, udah bisa bener banget. Kalau dari harga jujur ya oke-oke aja lah ya. Oke aja. Hampir 200.000. Ya budget kita menipis sih gitu. Menipis jujur. Kalau dari cerita horor, katanya orangnya tinggi. Serem sih. Terus katanya lempar-lempar gelang. Benar. Tapi karena nggak ada yang nunjukin jadi nggak serem itu, kita kasih aja 8. 7,5. Dengan begitu, pemenang video kali ini adalah si Resto Unik ini. Tapi jujur 1 juta di Blok M tuh kurang ya guys, karena uang gue sisa segini. Kira-kira kita ngabisin 1 juta di mana lagi ya? See you guys.